Mengambil keputusan untuk mengikut Yesus memang tidak mudah dan sangat berat. Kita harus siap menanggung segala resikonya. Nah, kali ini program Figur kembali menyapa ruang dengar Anda dan kita akan belajar untuk siap menghadapi segala resiko yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan mengikut Yesus. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus dan bagaimana kita harus bersikap? Simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes berikut ini. Selamat mendengarkan. Saudara, dua orang bersaudara memiliki pekerjaan yang sama, yaitu sebagai penjala ikan. Nah, mereka tinggal dekat Danau Galilea. Suatu saat ketika mereka berdua sedang menebarkan jalannya di danau tersebut, tanpa mereka sadari, seseorang sedang memperhatikan mereka. Ya, namun sebagai penjala ikan, tentunya konsentrasi mereka hanya tertuju kepada jala yang sedang mereka tebar. Hati mereka selalu berdebar-debar, ya, tatkala jala yang sedang ditebarkan ditarik kembali. Dan mereka selalu berharap ada ikan-ikan yang akan tersangkut di jala mereka. Tentu saja saudara, ketika pikiran dan mata mereka tertuju kepada jala yang ada di tangan mereka, tiba-tiba konsentrasi mereka terpecah, buyar dengan panggilan seseorang yang bernama Yesus. Yesus memanggil mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka adalah dua bersaudara yang bernama Simon, yang disebut juga Petrus dan Andreas. Nah, sebenarnya Andreas ini lebih awal mengenal Yesus dan Andreaslah yang memperkenalkan Yesus kepada Simon Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Namun kedua bersaudara ini sekalipun sudah kenal, maksudnya Andreas ya sudah kenal kepada Yesus, tetapi mereka masih tetap menjalankan profesinya sebagai penjala ikan. Sampai suatu saat Yesus memanggil mereka yang kala itu sedang menebarkan jala di Danau Galilea. Nah, karena itulah reaksi mereka ya cukup spontan. Karena kitab suci menjelaskan, ini tanpa basa-basi, tanpa berdebat ya, tanpa ngomong, artinya sebentar dulu, tapi kitab suci menjelaskan lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saya yakin ya, mereka berdua ini pasti bangga menjadi murid seorang guru yang pada masa itu sangat populer. Bahkan kitab suci menjelaskan, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal. Jadi Yesus namanya sudah terkenal di seantero daerah Israel dan sekitarnya, sudah dikenal karena banyak hal-hal yang ajaib yang terjadi ketika Yesus melayani. Saudara, jika seseorang menjadi murid dari seorang guru yang terkenal, maka saya yakin murid itu pun mendapat kehormatan tersendiri di mata masyarakat. Jadi gurunya terkenal, terus muridnya juga ikut terkenal, paling tidak dihormati juga. Dan saya yakin itulah yang dirasakan oleh para murid Yesus, secara khusus untuk Andreas dan juga Simon. Mereka memiliki kebanggaan tersendiri, bisa bersama dan belajar dengan seorang guru yang penuh dengan hikmat dan berkuasa seperti yang diakui juga saudara oleh orang-orang Nazaret. Ketika itu Yesus sedang mengajar di rumah ibadat dan orang-orang Nazaret memberikan komentar tentang Yesus. Komentarnya begini, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Nah, itu komentarnya saudara. Komentar atau respons dari orang-orang Nazaret ketika melihat Yesus, ketika mendengar dia mengajar, ketika melihat dia mengadakan mujizat, dia heran. Ini kok bisa ya, orang ini kok pintar ya, penuh dengan hikmat. Bahkan bagaimana dia bisa mengadakan tanda-tanda mujizat? Saudara, itu sebenarnya yang membuat bangga juga para murid menjadi muridnya Yesus. Nah, saking dekatnya para murid dengan Yesus, sampai-sampai mereka ini saudara kalau baca di dalam kitab suci memiliki impian-impian yang begitu tinggi. Harapan-harapannya begitu tinggi terhadap Yesus.
Bahkan tidak jarang terjadi pertengkaran di antara para murid, bukan karena nggak ada makanan, saudara, tetapi hanya mereka mempertanyakan siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang paling hebat di antara mereka. Dan rupanya mereka sudah seperti terbuai dengan semua hal-hal yang mereka lihat, termasuk mujizat-mujizat yang diadakan oleh Yesus. Dalam bayangan mereka, mereka akan selalu nyaman dan aman karena Yesus adalah pribadi yang selalu memelihara kehidupan mereka. Bahkan mereka pun sampai kepada kesimpulan bahwa Yesus akan menjadi raja mereka. Ini kesimpulan. Saya lihat, wah, ini Yesus sudah terkenal, orangnya pintar bicara, dan pembicaranya penuh dengan kuasa. Dia berkuasa juga membuat mujizat. Sebentar lagi ini akan menjadi penguasa, menjadi raja. Dan sudah terbayang, saudara, di benak mereka, di pikiran mereka, seandainya Yesus benar-benar akan menjadi raja di negeri Israel, pastilah mereka bisa terbebas dari penjajahan Romawi dan cengkraman Herodes. Mereka tidak harus bayar pajak yang begitu tinggi yang mencekik mereka. Mereka menjadi orang yang merdeka. Walaupun sebenarnya mereka merdeka, tetapi kan masih ada penguasa di atas mereka. Namun, saudara, semua angan-angan mereka itu buyar tatkala suatu saat Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Itu yang diberitakan oleh Yesus, disampaikan oleh Yesus secara terbuka dan terus terang kepada para murid, bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Mereka tidak terima, saudara, dengan apa yang diberitahukan oleh Yesus. Bahkan kitab suci menuliskan Simon yang disebut Petrus menarik Yesus dan menegur dia. Rupanya Petrus ingin mengingatkan Yesus bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu tidak mungkin terjadi. Namun Yesus memandang para murid dan memarahi Petrus dan berkata, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, mendapat teguran yang keras seperti ini tentu Petrus merasa malu, mungkin tersipu-sipu, dan juga dia mukanya menjadi merah, apalagi dilihat oleh banyak murid pada saat itu. Petrus sendiri tidak menyangka sebenarnya jika apa yang selama ini dipikirkan ternyata meleset. Motivasinya menjadi pengikut Yesus untuk nunut terkenal mungkin ternyata buyar begitu saja, sebab sang guru mulai bicara tentang penderitaan. Bahkan Yesus dengan lebih tegas dan lugas memberitahu kepada banyak orang termasuk muridnya. Dia berkata demikian, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Itu yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak saat itu. Setelah dia menegur Petrus, karena dia memberitakan bahwa dia harus mengalami kematian, tetapi dia akan bangkit. Petrus menegur, "Nggak mungkin lah, engkau kan hebat, engkau kan tanda petik sakti, tapi bagaimana mungkin engkau bisa mati?" Yesus menegur mereka, "Nyala iblis, karena kalau pikiran manusia nggak mungkin mati, tapi Allah memiliki kehendak yang beda, karena tujuannya memang bukan hanya untuk menjadi guru, karena dia harus menjadi penebus bagi dosa-dosa manusia." Saudara, Yesus sedang mengingatkan kepada orang-orang termasuk para murid bahwa menjadi pengikutnya tidaklah mudah. Ada harga yang harus dibayar, termasuk di dalamnya penyangkalan diri, memikul salib, bahkan harus berani mengakuinya di depan umum. Bila perlu, nyawa sekalipun harus dipertaruhkan demi
iman dan ketaatan kepadanya. Ini dia sedang ingatkan kepada para murid, bukan masalah menjadi terkenal, bukan masalah dapat apa dan sebagainya. Dia ingatkan kepada para murid dan juga kepada orang yang hadir pada saat itu, agar mereka itu bukan hanya ikut-ikut saja, tetapi konsisten. Ada risiko, ada harga yang harus dibayar. Namun, saudara, ia juga menjanjikan bahwa suatu saat ia tidak akan pernah malu mengakui siapapun yang mau mengikut dia dan dengan penuh pengorbanan, mau tetap bersama dengan Yesus, mau tetap mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ia datang dalam kemuliaan diiringi para malaikatnya. Tidak akan malu. Wah, ini orang yang setia sampai akhir. Saudara, inilah pengajaran yang Yesus berikan bagi siapa saja yang mau mengikuti dia. Ada pengorbanan, bahkan nyawa pun harus dipertaruhkan. Namun pribadi yang bernama Yesus Kristus ini juga menjamin saudara suatu kelak. Ia tidak akan pernah malu mengakui orang-orang seperti ini. Orang-orang yang mau menerima dia, yang mengakui dia, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Tatkala ia datang dalam kemuliaannya diiringi para malaikatnya, dia akan berkata, "Aku tidak malu mengakui engkau sebagai muridku, sebagai anak-anakku." Tuhan memberkati kita. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah dipaparkan oleh Bapak Yohanes, bahwa apapun resiko yang kita terima, kita harus tetap setia mengikut Yesus. Saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur ini yang akan disiarkan melalui radio kesayangan saudara. Dan jika saudara rindu memberikan kesaksian atau mungkin menanyakan hal-hal yang berkaitan tentang figur Yesus, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa juga melalui SMS ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa dalam program Figur selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.